Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa ta'ala wa lillahi wa istighfar. Al-hasanatu masjid kitabillah wa sunnati rasulih. Wa du'a al-qudwa wa la ta'ala khair ila Allah wa kulli wa sawbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza shi'ta sahlan wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian subhanallahi Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian khilafah Islamiyah kita masih membahas pada Daulah Umayyah, tepat pada pembahasan Abdul Malik bin Marwan. Sebagai review dari pembahasan kita dengan pembahasan sebelumnya, sebagaimana yang sudah kita sama-sama pelajari bahwasanya pada tahun 680 Masehi, Muawiyah sebagai khalifah pertama daripada Daulah Umayyah meninggal dunia, yang kemudian kebijakan sebelum dia meninggal, ia menyerahkan atau memberikan kekuasaan setelahnya kepada anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah, dan ini pastinya bertentangan dengan perjanjian yang dulu dibuat dengan Sayyidina Hasan bin Ali, yang mana di antara butir perjanjian antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali dalam satu perjanjian yang menyatukan antara dua kekuasaan, bahwasanya Hasan bin Ali meminta kepada Muawiyah pasca turunnya atau wafatnya Muawiyah agar tampuk kepemimpinan itu dikembalikan ke sistem syura, artinya diserahkan kepada kaum muslimin, agar kaum musliminlah yang nanti akan memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Namun perubahan pada saat itu membuat Muawiyah tidak melakukan perjanjian tersebut, sehingga hal ini membuat sebagian daripada kaum muslimin protes karena menganggap mengapa Muawiyah mengubah satu kebiasaan baik yang sudah disusun dari zaman Khulafaur Rasyidin menjadi sistem kerajaan yang didapatkan secara turun-temurun dari ayah ke anak, dari anak ke cucu. Kalau kita kembali ke zaman Khulafaur Rasyidin, bukankah anak-anak khalifah seperti Abu Bakar, Umar itu sebenarnya sudah ditawari oleh para sahabat, terutama dalam satu riwayat Abdullah bin Umar pernah ditawari untuk mengambil tonggak khalifah setelah terbunuhnya Umar bin Khattab. Namun pada saat itu, meskipun usulan ini didukung oleh mayoritas sahabat yang masih hidup saat itu, namun Umar bin Khattab lah yang menentang dan mengatakan bahwasanya cukuplah Umar yang merasakan ujian ini, jangan sampai anak-anak Umar juga merasakan ujian kekuasaan seperti ini. Dan inilah yang kemudian menjadi patokan kaum muslimin bahwasanya seharusnya yang namanya kekuasaan itu tidak boleh diserahkan secara turun-temurun. Maka penyerahan tonggak kepada Yazid tersebut membuat beberapa kelompok melakukan pemberontakan. Di antaranya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Mereka ini pada dasarnya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh
pihak-pihak Muawiyah yang menyerahkan kekuasaan secara turun-menurun tersebut, dan ini kemudian dihadapi oleh Yazid dengan tangan besi, yang mana kita tahu bahwasanya Husain bin Ali ini terbunuh di Karbala atas perintah daripada Yazid bin Muawiyah. Bahkan pada saat itu juga ketika penduduk Madinah mendengar peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali dan mereka mendeklarasikan keluar daripada pembayaran terhadap kekuasaan Umayyah, dan ini ternyata ditanggapi lagi dengan cara yang keras, dengan tangan besi, sehingga Yazid ini mengirim pasukan itu ke Madinah, bahkan mengacaukan kota Madinah, bahkan memperlakukan kota Madinah dengan perlakuan yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang-orang Islam. Selesai dari sana, bahkan Yazid juga mengarahkan pasukan tersebut menuju kota Mekah yang dipimpin oleh Ibnu Numair. Pada saat itu Abdullah bin Zubair berada di kota Mekah, termasuk orang yang memberontak ataupun menentang kekuasaan Yazid. Kota Mekah pada saat itu sudah terkepung, bahkan pasukan yang diutus oleh Yazid ini melontari kota Mekah dengan batu-batuan yang dilemparkan dengan menjahit atau ketapel besar, dan ini merusak Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pernah rusak, dihantam oleh pasukan yang dikirim oleh Yazid bin Muawiyah ini. Nah, pada saat itu qadarullah Yazid ini meninggal. Jadi belum sempat Mekah ini dikuasai, Yazid bin Muawiyah meninggal, sehingga pasukan ini kehilangan koordinasi dan mereka kembali, tidak jadi menyerang kota Mekah. Yazid ini meninggal usia masih muda sekali, sekitar 33 atau 34 tahun, dan anak-anaknya pun pastinya masih kecil-kecil. Anaknya yang paling tua adalah Muawiyah I, yang diberi nama dengan nama ayahnya, Muawiyah I, yang usianya saat itu sekitar 8 atau 10 tahun. Dan Muawiyah I ini tidak punya basic ataupun tidak punya kemampuan untuk mengolah kekuasaan yang besar tersebut. Maka beberapa waktu kemudian, hanya kisaran beberapa bulan, Muawiyah I ini mengundurkan diri. Ada versi yang mengatakan bahwasanya Muawiyah ini meninggal, Muawiyah I ini meninggal, sehingga pada saat itu terjadi kekosongan kepemimpinan. Dan efek daripada perbuatan Yazid bin Muawiyah inilah yang kemudian membuat mayoritas kawasan Muslim itu menjadi antipati kepada kekuasaan Umayyah, sehingga mereka kemudian mengambil langkah meninggalkan kerajaan ataupun daulah Umayyah. Ada yang bergabung dengan pasukan ataupun kekuasaan Abdullah bin Zubair. Ada juga kelompok yang dikonsolidasikan oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang dulu menyerang Ali bin Abi Thalib ini berkonsolidasi lagi, dan mereka menguasai beberapa kawasan. Praktis pada saat itu kekuasaan Umayyah itu hanya sekitar Syam, sedikit saja. Nah, pada saat itulah kemudian Marwan bin Hakam yang merupakan keponakan daripada Utsman bin Affan, masih keluarga daripada Muawiyah, mengambil tampuk kekuasaan yang mengumpulkan para loyalis daripada daulah Umayyah, lalu kemudian melakukan pemilihan siapa yang akan mengambil kembali tampuk kepemimpinan Umayyah yang terancam hilang ini. Maka karena dianggap Marwan ini paling memiliki potensi, akhirnya para loyalis itu membaiat Marwan bin Hakam sebagai khalifah. Nah, dengan begitu pada saat ini ada satu terah yang muncul.
sebelumnya adalah terah daripada Sufyaniyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Muawiyah satu bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, stop di sini. Sebenarnya Muawiyah satu itu punya saudara, tapi Marwan bin Hakam dengan cerdas menikahi jandanya Yazid, sehingga kemudian ia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil kekuasaan daripada Marwan bin Hakam. Nah, di tangan Marwan bin Hakam inilah kemudian mulai terjadi lagi yang keluar lagi menguasai kawasan-kawasan yang dulu dirampas oleh pasukan Abdullah bin Zubair dan kelompok-kelompok Khawarij. Namun Marwan bin Hakam ini juga usianya tidak lama, hanya sekitar 1 tahun. Dan sebelum Marwan bin Hakam wafat, ia telah mendelegasikan untuk menunjuk pemimpin pasca wafatnya dia, yaitu Marwan, yaitu meminta anaknya Abdul Malik bin Marwan untuk menjadi seorang khalifah pasca wafatnya Marwan bin Hakam. Nah, ini menarik. Yang menariknya, berbeda dengan khalifah-khalifah Umayyah yang sebelumnya yang penuh dengan kontroversi, Abdul Malik bin Marwan ini backgroundnya itu beda dengan kakeknya, beda dengan bapaknya. Abdul Malik bin Marwan ini dia tidak merasakan kepahitan diasingkan sebagaimana yang dirasakan oleh Marwan bin Hakam. Abdul Malik bin Marwan ini juga gajinya dengan para sahabat, dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, gajinya dengan Utsman bin Affan, gajinya dengan berbagai sahabat, sehingga Abdul Malik bin Marwan ini dikenal sebagai sosok yang dalam tanda kutip ulama. Bahkan saking alimnya Abdul Malik bin Marwan ini, pada saat ia belum diangkat sebagai khalifah, banyak di antara para ulama ketika ditanya satu permasalahan itu merekomendasikan untuk menjawab pertanyaan tersebut kepada Abdul Malik bin Marwan. Jadi backgroundnya Abdul Malik bin Marwan ini seorang ulama, bahkan dapat julukan Hammalatul Masjid, merpati yang tinggal di masjid. Kita tahu kalau kita di Mekah, Madinah itu banyak sekali burung merpati yang tinggal di sana. Nah, ini menunjukkan saking akrabnya Abdul Malik bin Marwan ini dengan masjid, dengan ulama. Jadi beda sekali background. Dia tidak berasal dari komunitas pakar politik atau ahli perang dan lain sebagainya, tapi dia adalah seorang yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Hanya saja kondisilah yang memaksa dia harus mengambil sikap, yaitu dengan wafatnya ayahnya Marwan bin Hakam, sehingga dia harus mengubah posisinya yang awalnya adalah ulama menjadi umara. Nah, di sini tantangan yang dihadapi oleh Abdul Malik bin Marwan adalah menguasai kembali tempat-tempat yang dulu pernah dikuasai oleh Daulah Umayyah. Maka setelah ia menjadi khalifah, ia mengambil satu keputusan dengan mencoba menegosiasikan dengan pihak-pihak yang dianggapnya bisa untuk duduk bareng. Salah satunya ia mencoba untuk bernegosiasi dengan Abdullah bin Zubair. Tapi kita tahu bahwasanya Abdullah bin Zubair ini sangat keras sekali, sehingga kemudian hal tersebut tidak terjadi. Maka Abdul Malik bin Marwan kemudian mulai mengirim pasukan, yang pasukan ini kemudian mendatangi lokasi-lokasi yang dianggap sebagai lokasi yang membelot dari kekuasaan Umayyah. Hanya saja di antara kegemilangan daripada keputusan yang diambil oleh Abdul Malik bin Marwan
ada satu noda, kalau kita boleh sebut dengan noda, yaitu ketika Abdul Malik bin Marwan memberikan izin untuk mengepung Ka'bah, mengepung Makkah, dan orang yang diperintahkan untuk menguasai atau memimpin pasukan yang mengepung Makkah adalah seorang yang dikenal dengan nama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini, kalau kita lihat backgroundnya, Bapak Ibu sekalian, ini agak orangnya bisa dibilang agak sedikit kontroversi, atau bukan sedikit, sangat kontroversi sekali. Pertama, Hajjaj bin Yusuf ini background awalnya adalah seorang guru ngaji. Dia punya hafalan Al-Quran yang sangat luar biasa sekali. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Hajjaj bin Yusuf itu bisa memurojaah Al-Quran, setengah Al-Quran itu dalam waktu 10 menit. Ini menunjukkan bahwasanya dia punya hafalan yang sangat kuat sekali. Bahkan ada satu keputusan, saya lupa apakah satu tanda di dalam Al-Quran yang saat ini kita pakai, apakah itu tanda titik atau garis, itu merupakan kebijakan daripada Hajjaj bin Yusuf. Jadi dia memiliki peran yang tidak bisa kita tutupi dari segi Al-Quran, dan dia adalah orang yang sangat cinta dengan Al-Quran, murojaah Al-Quran. Tapi di sisi lain, Hajjaj bin Yusuf itu seorang saffah. Saffah itu artinya adalah orang yang suka menumpahkan darah orang lain. Dan sejarawan telah mengatakan bahwasanya ribuan orang telah terbunuh di tangan Hajjaj bin Yusuf ini. Dia adalah sosok orang yang mungkin sakit kepala kalau satu hari itu tidak bunuh orang. Ada kesalahan sedikit saja dia bunuh. Sampai terakhir, pada saat dia berhasil menguasai daripada Makkah, pada saat dia ditugaskan oleh Abdul Malik bin Marwan untuk menguasai Makkah, ialah yang mengambil keputusan untuk naik ke Jabal Qubais, kemudian melontari Ka'bah itu, Makkah itu dengan batu-batu api, sehingga banyak sekali penduduk sipil yang terbunuh yang berada di kota Makkah saat itu. Nah, kita tahu sebelumnya Yazid bin Muawiyah itu pernah mengepung Ka'bah, mengepung Makkah, dan sama dengan cara yang sama sampai merusak Ka'bah. Nah, Ka'bah ini yang rusak ini adalah Ka'bah yang sama yang dibangun oleh Rasulullah bersama dengan orang-orang Quraisy sebelum beliau menjadi nabi. Yaitu pasca Ka'bah itu kena banjir, kemudian runtuh. Nah, inilah Ka'bah yang dilontari oleh pasukan Yazid dengan batu sehingga Ka'bah ini hancur. Nah, pada saat pasukan Yazid kembali, Abdullah bin Zubair kemudian mengambil keputusan untuk merenovasi kembali Ka'bah. Bedanya, kalau kita balik ke sejarah renovasi Ka'bah, kita tahu bahwasanya Ka'bah itu yang direnovasi oleh Rasulullah bersama dengan orang-orang Quraisy itu posisinya lebih kecil daripada ukuran sesungguhnya. Hal ini bukan disengaja, tapi dikarenakan pada saat itu mereka memutuskan biaya renovasi Ka'bah itu wajib memakai harta yang benar-benar halal, tidak ada syubhat. Nah, karena saking sedikitnya harta halal itu, sampai-sampai biaya perenovasian itu kurang, sehingga dibuatlah, kalau kita lihat di sana itu ada lingkaran bentuk tapal kuda, nah itu sebenarnya dulu masuk ke dalam Ka'bah.
Cuma karena biayanya kurang, akhirnya ya segitu aja yang bisa dilakukan. Maka Nabi itu sampai pernah menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, seandainya kaummu sudah kuat imannya, karena mereka saat itu baru masuk Islam, Nabi ingin merenovasi Ka'bah itu sebagaimana bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, Abdullah bin Zubair ingat hadis ini, lalu kemudian dia merenovasi Ka'bah dengan ukuran yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi bukan seperti yang kita lihat sekarang, lebih luas. Pada saat Hajjaj bin Yusuf bersama dengan pasukannya menyerang kota Mekah, lagi-lagi kena Ka'bah. Jangan bayangkan Mekah itu seluas seperti sekarang, Pak. Mekah di zaman itu kota kecil, sehingga tidak heran kalau ada yang nyerang pakai kayak gitu, ke Ka'bahnya kena. Kalau sekarang Mekah luasnya luar biasa itu. Nah, sehingga kemudian setelah penyerangan tersebut Ka'bahnya rusak lagi. Tidak sempat untuk direnovasi karena saat itu pasukan Hajjaj bin Yusuf ini terus menyerang. Bahkan saat itu sedang musim haji. Orang lagi haji pun dia nggak ngetop, tetap dia serang. Dan ini menjadi catatan buruk daripada kekuasaan daripada Abdul Malik bin Marwan. Karena itu di bulan haram tidak stop, bahkan di bulan haji pun masih tetap dilakukan penyerangan tersebut. Sehingga kemudian Abdullah bin Zubair tertangkap, terbunuh, kepalanya dipenggal, kepalanya dikirim ke Abdul Malik bin Marwan, dan badannya disalib di dekat Padang Arafah. Nah, pada saat itu berdasarkan masukan daripada Yazid Hajjaj bin Yusuf, dikatakan bahwasanya ini Ka'bah ini sudah direnovasi oleh Abdullah bin Zubair. Maka Abdul Malik bin Marwan khawatir kalau ini nggak direnovasi lagi, orang-orang akan ingat bahwa Ka'bah ini adalah karya daripada Abdullah bin Zubair. Sehingga kemudian Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Ka'bah ini dirobohkan lagi, Pak. Udah kayak main-main aja, udah kayak proyek apa ya, robohkan lagi. Dibangunlah sekarang ini, bentuknya sekarang. Dan sekarang kita lihat Ka'bah sekarang, itulah yang terakhir dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah, Abdul Malik bin Marwan setelah itu kemudian mengungkapkan penyesalannya dan mengatakan, setelah dia mendengar bahwasanya sebenarnya Abdullah bin Zubair itu membangun sesuai dengan fondasi yang diinginkan oleh Rasulullah, yang mengatakan ini adalah penyesalan dia ketika memerintahkan untuk merobohkan kembali. Nanti di zamannya Harun al-Rasyid, pada pembahasannya nanti, Harun al-Rasyid itu pernah bermusyawarah dengan Imam Malik bin Anas dan mengatakan, wahai Imam, kira-kira boleh nggak aku renovasi Ka'bah ini seperti yang diinginkan oleh Rasulullah? Maka kata Imam Malik, jangan wahai Khalifah. Loh, kenapa jangan? Karena lagi-lagi kata Imam Malik, aku khawatir kalau seperti itu, ini Ka'bah ini akan menjadi suka-sukanya penguasa. Kalau penguasanya ganti lagi stylenya Ka'bah, ganti lagi, robohkan lagi, akhirnya orang-orang memandang Ka'bah itu cuma sekedar bangunan yang bisa dibongkar pasang dan tidak ada lagi kemuliaan daripada Ka'bah itu sendiri. Maka kalau kita hitung dari awal, yaitu dari pembangunan zaman malaikat, kemudian di zamannya Nabi Ibrahim, lalu kemudian di zamannya Rasulullah, lalu kemudian Abdullah bin Zubair, lalu di zamannya Abdul Malik bin Marwan, maka Ka'bah itu setidaknya sudah 5 kali direnovasi. Dan yang terakhir adalah yang di zamannya Abdul Malik bin Marwan,
yang kemudian tidak ada lagi perubahan-perubahan, hanya sedikit renovasi bagian-bagian yang rontok yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi saat ini. Lalu apa kemudian kebijakan lain daripada Abdul Malik bin Marwan setelah sukses mempersatukan kembali kaum muslimin yang terpecah belah? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.